Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha kelas 4 Maroko. Hari ini kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ananda Soleh-Soleha, hari ini kita lanjutkan pembelajaran IPAS kita ke bab 5. Apa judulnya? Ya, cerita tentang daerahku. Di mana tempat tinggal kalian? Jika mendapatkan pertanyaan tersebut, kalian sudah pasti bisa menunjukkan dengan benar di mana rumah kalian berada. Tetapi, apakah kalian sudah mengenal provinsi tempat tinggal kalian berada? Apa saja kekayaan alamnya? Lalu bagaimana dengan kehidupan masyarakat di daerah kalian? Yuk kita pelajari bersama di bab ini. Tujuan pembelajaran di bab ini yaitu yang pertama, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal kalian. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Dan yang ketiga, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal kalian. Sekarang kita mulai dari topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Kalian bisa menyimak juga di buku kalian ya. Apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya, lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota atau kabupaten manapun di provinsi tempat tinggal kalian selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang. Penduduknya tidak sebanyak sekarang. Lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran ya, bagaimana sejarah kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kita? Yuk kita pelajari bersama. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan? Jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama, kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta, Brahmana, dan pedagang India. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, apa saja sih kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Kalian bisa melihatnya pada halaman 129 sampai 132 di buku kalian ya. Kehidupan di masa lalu dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan bersejarah berupa adat atau budaya. Alat yang digunakan
tulisan maupun dalam bentuk bangunan. Peninggalan bersejarah yang berupa budaya merupakan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat. Berikut beberapa peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada candi. Candi merupakan bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati, yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Kemudian ada juga arca. Arca ini adalah patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Yang ketiga, seni ukir. Hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Kemudian ada juga karya sastra. Karya sastra ini adalah peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti Kitab Sutasoma, karya Empu Tantular. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. Kemudian bahasa dan tulisan. Peninggalan dari masa kerajaan Hindu-Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa, seperti yang tertulis pada prasasti. Nah, kemudian apa saja sih peninggalan masa kerajaan Islam? Nah, yang pertama ada masjid. Masjid ini adalah salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Kemudian yang kedua kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa silam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulisan. Yang ketiga, batu nisan. Bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkannya jenazah seseorang. Yang keempat ada keraton. Keraton tempat kediaman raja beserta keluarga yang juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Kemudian yang kelima yaitu seni pertunjukan. Seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan juga seni musik. Yang keenam yaitu seni ukir. Seni ukir peninggalan kerajaan Islam biasanya berupa hiasan bentuk dedaunan atau bunga. Kemudian yang selanjutnya yaitu karya sastra. Seni sastra pada masa perkembangan Islam di Indonesia umumnya berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Pada umumnya berisi ajaran khusus, misal tasawuf, filsafat kemasyarakatan, dan tuntunan budi pekerti. Nah, itu tadi beberapa penjelasan Ustazah mengenai sejarah-sejarah di Indonesia dan apa saja peninggalannya. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Yang pertama, sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Yang kedua, manfaat dari belajar sejarah adalah untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah yang ditemukan. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah tersebut berupa tulisan, bangunan, benda, karya seni, dan juga adat istiadat. Nah, sekarang tugas kalian hari ini yaitu carilah informasi sejarah daerah tempat tinggal kalian. Informasinya boleh kalian dapat dari TV atau internet atau media lainnya. Sertakan kondisi masyarakatnya dan kondisi alamnya dahulu dan sekarang. Dan sertakan pula nama-nama tokoh penting dan tanggal penting di daerah kalian jika ada. Nah, daerah di sini boleh kecamatan kalian, kota atau kabupaten di tempat kalian tinggal. Mintalah bantuan orang terdekat kalian, boleh orang tua, kakak, kemudian siapapun yang ada bersama kalian. Tuliskan informasi tersebut di buku kalian secara ringkas. Jadi tuliskan beberapa informasi sejarah daerah tempat tinggal kalian di buku kalian ya. Perhatikan kondisi masyarakat dan kondisi alamnya, bandingkan di zaman dahulu dan zaman sekarang. Kemudian tuliskan juga nama-nama tokoh penting dan tanggal-tanggal penting di daerah tempat tinggal kalian. Ya. Materi hari ini Ustazah cukupkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.